Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, pada video kali ini, penyuluh agama Islam Kecamatan Celuring menampilkan video yang khusus membahas masalah SIMAS dan manfaatnya. Video ini sengaja dibuat untuk memudahkan masyarakat luas mendapatkan informasi tentang SIMAS, sekaligus memunculkan motivasi agar pengurus takmir, masjid ataupun musola dimanapun berada mendaftarkan masjid dan musola di lingkungannya masing-masing agar terdaftar ke SIMAS. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan SIMAS? Kita tahu bahwa SIMAS ini diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama sebagai langkah pendataan masjid dan musola yang berada di seluruh Indonesia. Nah, di layar kaca telah tampil bahwa pengertian dari SIMAS adalah kepanjangan dari Sistem Informasi Masjid. Sesuai dengan namanya, sistem ini berisi tentang informasi masjid. Namun, yang menjadi catatan bahwa di dalam SIMAS tidak hanya berisi tentang informasi masjid, namun informasi tentang musola juga ada di dalam SIMAS. Nah, di mana kita dapat mengakses SIMAS? Di layar kaca juga sudah ada laman yang bisa kita akses, yaitu simas.kemenag.go.id. Ketik saja laman tersebut, kemudian tulis nama masjid ataupun musola, nanti akan muncul informasi masjid dan musola yang ingin kita cari. Inilah pengertian dari SIMAS dan laman yang bisa diakses untuk SIMAS. Selanjutnya, apa tujuan adanya SIMAS? Tentu ada tujuan-tujuan mengapa SIMAS ini diluncurkan. Nah, di layar juga telah tampil tujuan SIMAS, yaitu untuk memudahkan akses publik. Artinya, publik atau masyarakat luas dapat mengakses berbagai informasi yang berkaitan dengan masjid ataupun musola di seluruh Indonesia. Untuk memperoleh berbagai informasi terkait masjid ataupun musola, seperti kondisi fisiknya bagaimana, kemudian berapa jumlah imam dan muadzin, terus juga deskripsi dan latar belakang masjid tersebut berdiri, termasuk juga organisasi dan afiliasi dari masjid ataupun musola yang dimaksud. Nah, selain itu, tujuan SIMAS juga agar terintegrasinya masjid dan musola dengan Kementerian Agama. Nah, artinya Kementerian Agama memiliki data secara detail yang berhubungan dengan masjid ataupun musola. Selain itu, Kementerian Agama dapat memonitoring, melakukan observasi juga terhadap masjid-masjid dan musola yang berada di seluruh wilayah Indonesia. Yuk kita daftarkan masjid dan musola yang ada di lingkungan kita. Kemudian, apa saja sih manfaat-manfaat SIMAS ini? Nah, di sini juga sudah tampil manfaat SIMAS, yaitu untuk memiliki ID nasional masjid dan musola. Nah, SIMAS ini secara otomatis akan menampilkan ID nasional masjid dan musola bagi masjid dan musola yang telah terdaftar ke dalam SIMAS atau Sistem Informasi Masjid. Masjid dan musola yang telah terdaftar ke SIMAS, secara otomatis dia telah memiliki ID nasional masjid dan musola.
ID nasional ini secara tersistem muncul dengan sendirinya setelah data-data masjid dan mushola masuk ke dalam SIMAS. Operator SIMAS yang berada di kantor urusan agama di wilayah kecamatan masing-masing akan melakukan input data masjid dan mushola. Setelah input tersebut selesai, maka akan tampil ID nasional masjid dan mushola. Ini manfaat SIMAS yang pertama. Kemudian selanjutnya adalah terintegrasi dengan sistem layanan pemerintah. Artinya ini bagian dari layanan pemerintah kepada publik atau masyarakat luas agar informasi yang berkaitan dengan masjid dan mushola dapat diakses. Kemudian yang ketiga adalah lokasi masjid dan mushola dipetakan secara akurat di atas peta dunia. Nah, yang perlu diketahui pula adalah salah satu yang harus diisi oleh operator SIMAS di dalam SIMAS itu adalah titik koordinat lokasi masjid ataupun mushola. Sehingga ketika masjid dan mushola itu diakses, dicari oleh publik atau masyarakat luas, maka secara otomatis titik koordinat lokasinya juga akan muncul. Nah, kemudian bisa diikuti kemana arah map dari lokasi yang ditunjukkan oleh aplikasi SIMAS ini. Nah, sehingga titik koordinat lokasi harus benar-benar sesuai dengan posisi masjid ataupun mushola agar tidak memberikan informasi atau petunjuk yang keliru ketika diakses. Kemudian selanjutnya adalah di dalam SIMAS ini juga terdapat rekomendasi permohonan bantuan. Nah, bagi mushola ataupun masjid yang sedang direnovasi dapat mengajukan rekomendasi permohonan bantuan kepada pemerintah. Kita tahu bahwa Kementerian Agama Republik Indonesia setiap tahun mensosialisasikan bantuan dana untuk masjid dan mushola yang sedang direnovasi. Maka salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pengurus takmir masjid ataupun mushola adalah mendaftarkan masjid dan mushola di lingkungannya untuk terdaftar ke SIMAS agar mendapatkan rekomendasi permohonan bantuan ini. Di mana mengajukan rekomendasi permohonan bantuan di kantor urusan agama kecamatan masing-masing. Nah, di situ nanti akan diberikan rekomendasi permohonan bantuan dengan catatan masjid dan mushola telah terdaftar ke SIMAS. Selanjutnya adalah memperoleh surat keterangan terdaftar SKT SIMAS bagi masjid dan mushola yang telah terdaftar tentunya. Nah, inilah manfaat-manfaat dari SIMAS, pengertian, tujuan, dan manfaat adanya SIMAS. Setelah itu, seperti apa bentuk ID nasional masjid dan mushola setelah terdaftar ke SIMAS? Nah, inilah contoh ID mushola. Seperti Nurul Quran, nomor ID-nya juga telah tertera, berada di Dusun Kadirjo R3 RW 3 Desa Kaliloso. Dilengkapi juga dengan barcode ya yang bisa di-scan sebagai informasi ID masjid ataupun mushola. Nah, nanti masjid dan mushola setelah terdaftar ke SIMAS akan mendapatkan ID semacam ini. Selain itu, juga dapat meminta surat rekomendasi bantuan dana. Surat rekomendasinya seperti ini. Ini yang mengeluarkan adalah kantor urusan agama di wilayah kecamatan masing-masing. Nah, di dalam rekomendasi ini tertera untuk mendapatkan atau untuk dapat mengajukan permohonan dan menerima dana atau bantuan dana dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Karena
Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Celuring saat ini adalah Haji Fatur Rahman SAG MPDI, maka nama beliau yang muncul di SIMAS tersebut. Untuk nama kepala KUA kecamatan yang lain akan disesuaikan dengan kepala kantor urusan agama masing-masing. Nah, itulah informasi terkait SIMAS, tujuan dan manfaat adanya SIMAS. Matur nuwun, terima kasih, syukron katsiron, semoga memberikan manfaat untuk masyarakat luas. Demikian video ini kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.